Oke, ya Oke. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, semua mitra Asova Tour and Travel. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian karena telah berkenan hadir, telah memberikan waktunya juga yang sangat berharga untuk menyempatkan hadir dalam acara webinar online di Asofa kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Faris Nazhari, saya memegang bagian operasional manager dan digital advertiser di Asofa Tour and Travel. Insya Allah, saya kali ini akan membersamai Bapak dan Ibu sekalian sampai akhir acara, insya Allah pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita perkenalkan profil dari pemateri kita pada malam hari ini. Beliau adalah Al-Ustaz Amri Siregar. Beliau sudah berpengalaman berkhidmat di bidang pelayanan haji dan umroh sejak tahun 2013. Nah, dari tahun 2013 sampai 2017 ini beliau menjadi tour leader dan pembimbing ibadah di Arminerika Perdana. Kemudian tahun 2017 sampai 2019 menjadi direktur marketing di Amanah Putra Wisata di Sukabumi. Kemudian di tahun 2022 sampai 2023 menjadi direktur operasional di Smart Umroh cabang Depok. Nah, sekarang beliau bersama kita menjadi direktur pengembangan bisnis di Sofa Tour and Travel. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita persilahkan kepada waktu dan tempat. Saya dari Softball. Silakan Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah ila akhirul ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al umratu kafaratu lima bainahuma al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Shadaqallahul azim. Shadaqal rasul karim amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah masih berikan kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang insya Allah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan sehat, masih diberikan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting Allah masih berikan kita hidayah iman wal Islam sehingga kita masih dekat dengan Allah dengan senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita berupaya menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam kita tumpah curahkan kepada junjungan kita yang sangat kita cintai insyaallah, yang kita dambakan nanti syafaatnya di yaumil akhir, yaitu orang yang kita cintai dan juga merupakan kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertama, terima kasih Mas Faris atas effort kerjanya yang telah mengadakan acara ini. Insya Allah, walaupun ini baru perdana di musim awal ini ya, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Terima kasih juga kepada Mbak Tiara ya, yang juga telah menjadi admin perekrutan
sahabat-sahabat atau mitra Asofa ya, yang telah bersusah payah 4 hari terakhir, alhamdulillah, dan juga kepada semua tim yang telah bekerja keras untuk mewujudkan kegiatan kita hari ini, insya Allah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu ya pada yang hadir malam ini. Ada Pak Pak Rangga, alhamdulillah Pak Rangga, masya Allah. Salam jumpa, salam kenal. Kemudian ada sahabat saya Bu Jannah. Kemudian ada Pak siapa nih? Pak Slamet, Pak Abu Bakar, Ibu Sonia, Pak Slamet, Pak Lekat yang baru join. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa bergabung. Merupakan mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah ya buat kita semua insya Allah. Untuk lebih supaya pertemuan kita mendapat keberkahan, gak ada salahnya kita sama-sama buka dengan bacakan suratul Fatihah agar pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat kita, keluarga dan orang banyak insya Allah. Ila hadratin ya wa kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dimanapun berada, nanti kita saling kenal. Insya Allah, sebagai awal, tadi udah diperkenalkan nama saya Amri Siregar ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau ada Siregarnya, udah tahulah dari mana ya kira-kira ya. Tuh basisnya dari Sumatera sana Insya Allah ya. Kelihatan apa namanya Batak, tapi Insya Allah tidak tidak apa namanya tidak sekeras orang Batak aslinya ya, Insya Allah. Oke, hari ini kita di jumpa pertama ini baik teman-teman mitra yang baru maupun yang sudah pernah bergabung, kita akan buka agenda kita dengan sebuah materi. Boleh dibuka next, Mas Faris? Ya, kita akan bahas tentang mitra Sofa yang memang kali ini kita sengaja gandeng sebanyak-banyaknya teman-teman umat Islam di wilayah Jabodetabek, Jawa, Sumatera bertahap nanti sampai seluruh Indonesia. Insya Allah kita akan gandeng menjadi mitra Sofa hebat yang insya Allah mudah-mudahan dengan bergabungnya di Asofa ini akan membawa dampak kebahagiaan atau dampak sebuah kemaslahatan sendiri buat kita dan orang lainnya, insya Allah. Dan sebagai gambaran awal, di slide berikutnya kita bisa lihat tujuan daripada next Mas Baris. Ya, ini kita bahas dulu sedikit Bapak Ibu. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk menjadi mitra Al-Sofa adalah dalam rangka tujuannya satu, kita sama-sama sharing, berbagi ilmu tentang umroh dan haji. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir sekarang maupun yang belum sempat hadir, saya yakin semuanya pasti punya mimpi yang sangat besar untuk bisa ke Baitullah, ke tanah suci, baik melaksanakan ibadah haji ya maupun melaksanakan ibadah umroh ya, insya Allah saya yakin itu pasti ada dalam hati semua umat Islam termasuk kita ya. Makanya di keluarga besar Mitra Asofa ini nanti insya Allah kita sama-sama berbagi ilmu tentang haji dan umroh dari segala aspek sehingga insya Allah kita bisa mewujudkan impian kita ke tanah suci gitu ya. Nah yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbagi ilmu juga ya karena
As-Sofa adalah sebuah travel haji dan umroh, kita dan menggandeng Bapak Ibu sebagai mitra, kita akan berbagi ilmu nanti bagaimana cara marketing umroh dan haji. Kalau bahasa bisnisnya marketing umroh dan haji ya. Kalau bahasa agamanya boleh kita bilang bagaimana cara berdakwah. Bagaimana cara berdakwah tentang haji dan umroh kepada orang-orang yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Ya, itu nanti kita akan belajar sama-sama insya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuan dibentuknya Mitra As-Sofa ini, siapapun nanti yang bergabung di sini, insya Allah kami akan sharing tentang cara marketing dengan memanfaatkan platform digital, ya, platform digital marketing haji dan umroh. Nah, ini yang hari ini sekarang lagi booming, lagi banyak berkembang di mana-mana, ya. Walaupun kita sudah usia di atas 40, tapi di hadapan kita ada kondisi di mana kita harus berhadapan dengan dunia marketing yang memakai platform digital, maka kita pun jangan sampai ketinggalan zaman gitu ya. Maka nanti kita akan memberikan materi ilmu digital marketing haji, khusus haji dan umroh ini. Kita akan berikan training-training kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Nanti coachnya nanti akan dibimbing sendiri dibantu oleh Kang Faris. Nah, salah satu staf kita di As-Sofa yang khusus untuk digital marketing. Insya Allah kita sama-sama sharing nanti, dari yang belum tahu jadi tahu, dari yang masih gaptek jadi tahu tentang teknologi. Insya Allah jangan takut ya. Insya Allah nanti kita semua sama-sama akan belajar dan yakin kita akan bisa, insya Allah ya, yakin kita akan bisa. Dan kalau ditanya nanti gimana nih digital marketingnya, oh gratis apa bayar gitu kan? Nah, ini mungkin saya jelaskan dulu di awal. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang pernah ikut materi-materi digital marketing di luaran sana ya, baik yang umum maupun perihal digital marketing haji umroh. Itu umumnya itu semuanya berbayar ya, berbayar. Walaupun di awalnya ada sekali dua kali pertemuan mungkin gratis gitu, tapi ujungnya pasti berbayar ya. Itu nggak apa-apa, itu adalah salah satu metode mereka. Tapi insya Allah di As-Sofa ini, mitra As-Sofa nanti insya Allah semuanya kita kasih materi marketing baik yang konvensional maupun yang digital. Ini semuanya gratis ya. Artinya tidak ada bayaran di muka. Nah, tidak ada bayaran di muka. Kalaupun nanti ada, insya Allah kalau memang ada ingin berbagi rezeki misalnya kepada para trainer-trainer kita, silakan Bapak Ibu nanti berbagi rezekinya setelah menghasilkan. Itu konsep yang mau coba saya buat di As-Sofa untuk memudahkan kita semua, jangan sampai nanti gara-gara kekurangan istilahnya finansial untuk biaya training, Bapak Ibu jadi nggak mengenal digital umroh, digital marketing. Ya, saya pengen semuanya paham digital marketing. Ya, kita akan berikan gratis tentunya. Nanti kalaupun mau berbagi rezeki, silahkan nanti berbagi rezekinya setelah Bapak Ibu menghasilkan. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini Bapak Ibu semuanya bisa ikut masuk ke dalam era digital marketing yang sekarang lagi booming ini ya. Ya, itu perbedaan antara As-Sofa dengan di tempat lain mungkin saya kira nanti semuanya akan kita berikan, kita bimbing, kita arahkan sampai Bapak Ibu bisa menghasilkan ya sebagai agent atau mitra As-Sofa dari digital marketing ya. Insya Allah. Itu insya Allah janji kita dan mudah-mudahan Allah mudahkan ke depan ya. Yang keempat tentunya kami sangat-sangat punya mimpi semua mitra di As-Sofa yang sudah berangkat haji insya Allah bisa berangkat lagi. Amin ya. Kemudian yang sudah berangkat umroh bisa berangkat lagi. Ya, tidak hanya sendiri
tapi mungkin bisa membawa keluarganya, anak-anaknya, teman-teman, sahabat semua yang dicintai bisa berangkat ke tanah suci. Nah, dengan cara yang mudah tentunya. Jadi kita akan membantu mitra supaya yang sudah berangkat bisa berangkat lagi. Yang belum berangkat, nah, insya Allah kita pun akan bantu supaya bisa segera berangkat dengan cara kemudahan-kemudahan yang nanti akan kita berikan, insya Allah ya. Jadi kita harapkan nanti dengan bergabungnya Bapak Ibu di Mitra Asofa ini, salah satu tujuannya Bapak Ibu bisa dengan mudah mewujudkan impian ke tanah suci, baik sendiri dengan istri, anak, keluarga, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, gimana caranya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Nah, kemudian yang kelima, kalau di antara Bapak Ibu ada yang sudah mulai boring nih, udah mulai bosan, misalnya sekarang lagi bekerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, sudah saatnya kayaknya pengen punya usaha, gitu kan? Ah, cari-cari usaha, silakan cari-cari usaha. Nah, kali ini kita akan sodorkan peluang usaha buat Bapak Ibu yang sudah pengen hijrah dari karyawan ingin punya usaha, maka kita akan coba tawarkan Bapak Ibu untuk menjadi pengusaha travel haji dan umroh tanpa ribet. Nah, tanpa ribet. Maksudnya tanpa ribet gimana? Dengan mudah Bapak Ibu sudah bisa menjadi pengusaha travel umroh tanpa harus ngurus izin, ngurus segala macam hal-hal yang berkaitan dengan umroh. Maka dengan menjadi mitra Asofa, insya Allah Bapak Ibu ke depan bisa menjadi pengusaha juga, yaitu pengusaha apa? Travel haji dan umroh, insya Allah ya. Inilah kira-kira yang menjadi tujuan target kita, dan mudah-mudahan saya berharap kepada Allah ini bisa kita wujudkan sama-sama, insya Allah ya. Itu. Oke, next Mas Faris. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan apa keuntungan bisnis travel umroh, mungkin ini salah satu yang akan menjadi motivasi kita semua, ya. Kenapa Bapak Ibu kami ajak menjadi mitra Asofa sebagai mitra dari sebuah travel haji dan umroh yang ada di Indonesia, ya. Apa keuntungannya? Yang pertama kita bahas satu-satu. Potensi pasar yang sangat luas ya Bapak Ibu ya. Jadi travel umroh haji ini ada ratusan. Bahkan sekarang yang tercatat itu 600 lebih travel haji umroh yang resmi. Termasuk salah satunya Aslofa. Kenapa sampai demikian? Karena potensi pasarnya sangat-sangat luas. Ya. Umat Islam di Indonesia itu hampir 160 jutaan ada. Ya, dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, itu 80%-nya umat Islam, dan itu adalah potensi pasar yang sangat luas ya. Karena semua orang Islam kalau ditanya ingin haji, ingin umroh, pasti jawabannya ingin. Nah, gitu. Cuman masalahnya nanti ada A, ada B, ada C, macam-macam ya. Tapi kalau ditanya apakah ingin haji, ingin umroh, maka saya hakul yakin semua orang Islam di seluruh wilayah Indonesia pasti ingin ke tanah suci, termasuk kita yang ada di sekarang keluarga besar Mitra Al-Sofa. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, keuntungan bisnis travel umroh, potensi bisnisnya Bapak Ibu, insya Allah ini sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Ka'bahnya ada di Mekah, ya, Masjid Nabawi ada di Madinah. Jadi potensi haji dan umroh ini akan terus berlangsung insya Allah sampai hari kiamat, insya Allah ya. Dan ini adalah potensi bisnis yang terus akan berjalan sampai Allah takdirkan dunia ini kiamat. Nah, itu kira-kira ya, sangat-sangat potensial bisnisnya sangat besar sekali ya. Itu yang ketiga. Nah, ini yang saya suka. Dari sekian banyak bisnis yang pernah saya jalani, Bapak Ibu, saya pernah jualan sendal. Ya, saya jujur aja. Saya menginjakkan kaki di kantor itu sejak lulus kuliah cuma 3 tahun. Habis itu saya berhenti dan saya mulai bisnis macam-macam. Pernah bisnis ikan lele, pernah bisnis
jualan sendal, pernah bisnis jualan sepatu, jualan peci, macam-macam. Dan akhirnya Allah kasih saya ketemu bisnis travel umroh yang saya rasa ini adalah bisnis yang bernilai ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena kita membantu orang agar mudah ke tanah suci. Mendakwahi orang yang tadinya nggak mau ke tanah suci jadi mau ke tanah suci. Mendakwahi orang yang tadinya merasa berat ke tanah suci jadi mudah ke tanah suci. Dan ini bernilai ibadah. Setiap kata yang kita ajak orang ke tanah suci akan bernilai ibadah. Ya, bahkan dalam satu hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, barang siapa yang mengajak kebaikan, ya, barang siapa yang mengajak kebaikan kepada seseorang nih, maka pahala kebaikan orang itu akan ngalir kepada kita tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun, Masya Allah. Ini hadis saya pegang betul sebagai motivasi saya tetap eksis di travel umroh ini sejak 2013 sampai sekarang. Kenapa? Saya yakin setiap orang yang saya ajak berangkat haji, yang saya ajak berangkat umroh, maka pahala haji dia, pahala umroh dia akan ngalir kepada saya tanpa mengurangi sedikit pun pahala haji dan umroh orang itu. Masya Allah. Dan ini harus kita yakini Bapak Ibu, di travel umroh ini nanti akan menjadi ladang amal buat kita. Ya, ya ladang amal. Kita fokus aja untuk beramal. Insya Allah nanti dunianya Allah akan berikan. Ya, maka ketika kita berdakwah nanti kepada kaum muslimin wal muslimat mengajak haji dan umroh, jangan pikirkan untungnya, jangan pikirkan fee-nya, jangan pikirkan komisinya. Kenapa? Karena dengan ajakan ucapan satu huruf saja, satu kata saja, itu sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti ada closingan, ada yang daftar, lalu kita dapat rezeki dari situ, maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jangan dibalik. Jangan dibalik kalau kita ingin ngejar dunia, ngejar ngejar komisi, ngejar bonus, akhirnya kalau orang nggak daftar, kita kecewa, kita stres. Akhirnya kita nggak ngobrol, nggak negur dia. Oh, payah nih, udah didatangin 20 kali, daftarnya sama travel lain. Nah, jangan begitu, ya. Nanti kita akan buat Bapak Ibu di Mitra Asofa ini untuk berlapang dada, ya. Yang namanya dakwah ini bisa diterima, bisa ditolak, ya, bahkan bisa dimusuhi. Tapi mudah-mudahan dengan kita mengajak dengan baik, insya Allah orang-orang akan simpati dengan kita. Insya Allah itu yang saya pegang, ya. Itu yang ketiga, yakin bisnis ini bernilai ibadah yang luar biasa pada kita, ya. Baik, yang keempat, apa keuntungan bisnis travel umroh? Repeat order, ya, repeat ordernya tinggi, Pak. Bapak Ibu, ya, repeat ordernya tinggi. Kenapa? Orang pergi haji, pergi umroh, itu nggak pernah ada yang kapok. Setelah pulang pasti pengen lagi, ya. Setelah pulang pengen lagi. Ada rezeki, pengen berangkat lagi. Nggak ada yang kapok. Bahkan saya tanya sama orang yang ketipu saja, dia pernah ketipu nih, nggak berangkat sama travel A misalnya, dia nggak kapok. Dia akan cari uang lagi, dia akan mengumpulkan rezeki lagi, dia akan berangkat pakai travel lain gitu. Ini repeat ordernya luar biasa. Jadi bahkan Bapak Ibu nanti bisa merasakan sendiri ke tanah suci ini, walaupun nanti Allah berikan sampai 100 kali Bapak Ibu ke tanah suci, insya Allah tidak akan pernah bosan. Ya, beda kalau kita ke Bali. Ke Bali itu waktu datang pertama terkesan indah. Datang kedua, datang ketiga masih indah. Datang ke-8, ke-9 kalinya udah berkurang tuh. Seperti biasa-biasa aja. Apalagi kalau Bapak Ibu datang ke Bali sudah 30 kali. Udah nggak ada rasa apa-apa lagi. Ya, nggak ada kesan. Beda kalau kita ke Tanah Suci, walaupun Bapak Ibu nanti datang yang ke-200 kali, saya yakin ketika melihat Ka'bah, air mata pasti akan mengalir. Itulah bedanya kita berangkat ke Tanah Suci ketimbang ke tempat-tempat yang lain, ya. Insya Allah repeat ordernya tinggi, ya, selama kita memberikan pelayanan yang baik kepada jemaah kita. Nah, berikutnya
Keuntungan bisnis travel umroh berikutnya. Nah, ini yang mungkin insya Allah kalau kita upayakan sungguh-sungguh, yakin kepada Allah, kita bisa berangkat berkali-kali ke tanah suci, ya, berulang kali, bahkan mungkin juga bisa gratis. Gratis dalam pengertian kita bisa berangkat dengan menggunakan hasil usaha kita, ya. Hasil usaha kita yang tidak terlalu berat, kita bisa berangkat gratis, gitu ya. Bahkan ada program-program tertentu nanti yang kita buat, misalnya katakanlah mendaftarkan 12 jemaah, Bapak Ibu bisa ikut berangkat. Nah, seperti itu. Jadi itu ada kesempatan-kesempatan yang insya Allah bisa kita dapatkan berangkat ke sana berkali-kali insya Allah sampai kita wafat dan bisa berangkat mudah-mudahan dengan cara yang mudah insya Allah ya. Nah ini beberapa keuntungan dari bisnis travel umroh yang nantinya menjadi acuan atau menjadi semangat kita kenapa kita nanti bergabung di mitra Asofa ini ya. Itu kira-kira sebagai landasan awal tujuan dan keuntungan bisnis travel umum. Nah, selanjutnya tentunya Bapak Ibu ingin tahu siapa itu Asofa Tour and Travel, gitu kan? Nah, oke, kita kasih tahu dulu. Oh, ada satu lagi ya di bawah apa namanya? Modal kecil keuntungan maks. Ya, insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk awalan usaha ini nggak usah banyak-banyak modal, nggak usah pikiran modal. Oh modalnya harus 10 juta, 20 juta. No, no, no. Ya. Dengan modal insya Allah tanpa modal pun kita bisa mulai usaha. Ya. Gimana caranya? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Saya akan berbagi. Ya, saya akan berbagi nanti. Baik, next. Kita akan berikan informasi tentang profil perusahaan Asofa ini. Asofa Tour and Travel, Bapak Ibu, adalah perusahaan resmi haji dan umroh di Indonesia, salah satunya yang punya nomor izin umroh nomor 491 ya, tahun 2020 yang masih berlaku sampai sekarang, PPIU ya. PPIU-nya perusahaan penyelenggara ibadah umroh, lalu PIHK ya, perusahaan ibadah haji khusus. Kebetulan Asofa juga punya dua izin ya, izin umrohnya kita ada, izin haji khususnya kita aja. Ada nomor 756 tahun 2020 dan masih berlaku sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Jarang ada perusahaan yang punya dua izin sekaligus haji dan umroh. Tapi Asofa sebuah kebanggaan buat kami dan kita semua. Asofa punya dua izin sekaligus, izin umroh dan izin haji yang sudah kita pegang. Nah, luar biasa nih. Jadi Bapak Ibu harus bangga juga dengan bergabung di Asofa, sudah langsung punya dua izin haji dan umroh. Dan nakoda daripada Asofa Tour and Travel ini kita perkenalkan, beliau adalah Bunda, kita panggilnya Bu Indah. Nama lengkapnya Ibu Belinda Firhandini. Beliau ada direktur utama di Asofa. Hari ini beliau titip salam, beliau masih di Amerika, sedang bersilaturahim dengan adiknya yang ada di sana. Insya Allah nanti tanggal 5 akan kembali. Nanti kita akan bisa jumpa dengan beliau insya Allah ya. Itu perkenalan awal untuk ini travel kita. Next. Siapa itu Asofa Tour and Travel? Nah, Masya Allah. Bapak Ibu silahkan lihat. Nanti silahkan cek akte pendirian perusahaan kita. Kita berdiri dari 6 Maret 1997 dengan nama PT Pandu Asofa. Jadi kalau Asofa Tour and Travel itu brandingnya ya Bapak Ibu ya. Brandingnya. Kalau nama PT-nya, nama legalitas di aktenya itu adalah PT Pandu Asofa. Kok kayak pernah dengar ya? Oh iya, karena foundernya adalah ayahnya Bu Indah. Foundernya itu adalah yang kami hormati Ayahanda Haji M. Bakti Kasri. Beliau adalah pendiri PT Pandu Logistik. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya, Pandu Logistik salah satu perusahaan kargo terbesar di Indonesia ya, yang melayani pengiriman barang, yang sekarang ini khusus melayani perusahaan-perusahaan untuk pengiriman barang ya. Pandu Logistik, makanya nama perusahaan travelnya ada pandunya juga, jadi Pandu Asofa. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ada kaitannya antara Pandu Logistik dengan Pandu Asofa, tapi brandingnya agar nanti gampang dikenal di masyarakat,
kita pakai brandingnya adalah Asofa Tour and Travel. Itu kira-kira. Oke, next, Mas Faris. Nah, kami perkenalkan, ini dia co-founder kita. Ini di semua foto ini adalah pendiri awal daripada Pandu Astofa, ya. Dan yang di lingkari kuning itu adalah ayahanda kita, ya, sebagai pendiri awal daripada Astofa Tour and Travel. Beliau sangat karismatik sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa hari yang lalu sempat datang ke kantor melihat suasana kantor, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Dan beliau sangat-sangat mencintai ulama-ulama di Indonesia, ya. Kita bisa lihat nih di foto-foto berikutnya, Mas Faris, coba lihat. Nah, ini adalah salah satu kumpulan koleksi beliau. Beliau pernah ketemu dengan salah satu yang sekarang menjadi imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya, yaitu Syekh, ada yang kenal ya semua ya pasti ya, Abdurrahman Sudais, Masya Allah. Ya, beliau pernah bertemu dengan beliau. Kemudian yang tengah itu beliau sangat akrab juga dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham dan almarhum Habib Munzir, ya, Masya Allah. Dan sering datang ke rumah beliau, ya. Kemudian beberapa tahun kemarin beliau juga sempat didatangi ke rumahnya oleh Ustadz Abdul Somad, kemudian Habib Rizik, almarhum siapa tuh? Kiai Haji Zainuddin MZ, ya. Masya Allah. Dan banyak sekali foto-foto beliau dengan ulama karena beliau sangat mencintai ulama, ya. Bahkan yang sangat kita bangga sama beliau adalah kemanapun beliau, di daerah manapun, bahkan sampai ke luar negeri, beliau tuh punya sifat kalau sholat subuh itu selalu mencari masjid, Bapak Ibu. Masya Allah, ya. Mencari masjid. Walaupun di Amerika, walaupun beliau lagi ada di Inggris, di negara-negara kafir sekalipun, beliau sholat subuh itu rela sewa mobil untuk cari masjid. Itu yang membuat salah satu mungkin keberkahan buat beliau dan usaha beliau sampai sekarang, ya. Mudah-mudahan ini bisa kita tiru, ya, sebagai bentuk sebuah amal soleh. Mudah-mudahan nanti bisa berdampak kepada kehidupan kita, ya, insya Allah. Next, Mas Faris. Nah, untuk legalitas Asofa Tour and Travel sendiri, nanti Bapak Ibu secara fisik bisa lihat, kita udah scan di sini, ada akte notarisnya, ya, ada apa namanya, dari PPAT-nya juga ada, ya, semuanya lengkap untuk pendirian perusahaan. Dan next slide-nya kita akan lihatkan untuk next, Mas Faris. Nah, ini izin haji dan izin umroh, ya. Izin haji dan izin umroh resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk PT Pandu Asofa. Jadi legalitas kita resmi, kita bukan travel abal-abal, kita travel resmi, punya izin haji, punya izin umroh, yang merupakan satu kebanggaan buat Bapak Ibu nanti bermitra dengan Asofa. Silahkan nanti, ini kalau mau nanti dipegang PDF-nya kita akan kasih satu persatu. Bisa dipajang nanti di rumah, ya, sebagai tampilan legalitas Bapak Ibu sebagai agen mitra Asofa punya izin resmi, insya Allah, ya. Ini kebanggaan buat kita. Dan next slide, ini adalah sertifikat penyelenggara haji dan umroh dari KAN yang kemarin baru saja diterbitkan. Insya Allah ini setiap 2 tahun apa 3 tahun gitu ya, semua travel umroh harus melakukan proses sertifikasi seperti ini. Dan kemarin alhamdulillah Pandu Al-Safa sudah melakukan sertifikasi, semua aspek teknis penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dinilai oleh lembaga akreditasi nasional, dan alhamdulillah kami mendapatkan atau Asofa Travel mendapatkan akreditasi B. Nah, ini merupakan
salah satu pencapaian yang kami sangat bahagia sekali karena kita mendapatkan nilai B, dan ini bukan sertifikasi abal-abal ya Bapak Ibu. Kami benar-benar 2 hari 1 malam itu dinilai semua aspek ya. Dari A sampai Z itu dinilai semuanya, dan alhamdulillah kita dapat akreditasi B, insya Allah. Mudah-mudahan ini pun nanti kalau Bapak Ibu pengen, kita bisa kasih scan-nya, bisa di print, ditaruh di rumah sebagai sebuah dokumen bahwa Bapak Ibu sebagai mitra As-Sofa, bahwa travel kita punya sertifikasi yang legal ya, untuk disampaikan kepada para calon jemaah. Next, Mas Faris. Ya, produk As-Sofa sendiri nanti yang kita sebarkan ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama umroh biasa. Yang kedua umroh plus, ada umroh plus Turki, umroh plus Dubai, umroh plus Mesir. Itu nanti akan kita sharing semua jadwalnya ya. Yang kedua, kita punya produk Haji Plus. Haji Plus ini kuota antrian nasional itu 8 tahun ya Bapak Ibu. Jadi bicara haji itu ada 3. Satu haji reguler pemerintah, kita tidak masuk di dalamnya karena itu urusan pemerintah. Yang kedua Haji Plus, ini adalah urusan travel-travel yang punya izin haji. Dan kalau Bapak Ibu nanti punya keinginan untuk mendaftar haji, salah satu pilihannya bisa Haji Plus yang antrinya sekarang antara 7 sampai 8 tahun. Ya, itu. Ini pun bisa kita tawarkan kepada kaum muslimin yang mampu nanti. Yang ketiga kita punya Haji Furoda. Haji Furoda yang itu haji resmi yang langsung berangkat. Ya, setiap tahun ada kesempatan bisa berangkat haji, namanya Haji Furoda, dan ini resmi. Ya, kemana kita gabungnya? Nanti kita kegabung ke beberapa partner yang ada di asosiasi. Yang keempat, kita juga sediakan nanti wisata muslim ke negara-negara Asia dan Eropa. Inilah produk-produk nanti yang Bapak Ibu sebagai mitra As-Sofa Travel kita bisa pasarkan nanti di lingkungan kita, ya. Itu. Saya next Mas Faris. Nah, afiliasi kita untuk penyelenggaraan haji dan umroh, kita hampir 80% berafiliasi dengan Dream Tour. Dream Tour ini adalah salah satu provider besar di Indonesia, the Big Five, yang menyediakan tiket, visa, dan hotel. Ya, jadi Bapak Ibu, insya Allah perjalanan umroh As-Sofa, tiketnya aman, visanya aman, hotelnya aman. Kenapa? Karena kita berafiliasi dengan provider besar, provider resmi, yaitu Dream Tour yang sudah punya nama di dunia travel di Indonesia. Jadi insya Allah semuanya aman dan terjamin insya Allah. Ya, itu. Yang next berikutnya kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini dokumentasi perjalanan kita mulai dari tahun berapa tuh? Wah, ini kalau ngelihat ini dari tahun 90-an ya. Itu bis-bis hajinya masih bis yang lama ya. Ada umroh plus Brunei. Dulu As-Sofa Travel namanya PAS ya Bapak Ibu ya. PAS Pandu As-Sofa Travel. Ya, lalu kemudian dirubah, kita brandingnya sekarang As-Sofa Tour and Travel. Ya. Ini salah satu dokumen keberangkatan kita yang jadul-jadul. Next, Mas Faris. Ini ada umroh plus Kairo, ada tur Muslim ke China, ya. Ini pun masih jadul-jadul, zaman-zaman dulu, ya. Kemudian next, nanti kalau Bapak Ibu mau lihat seluruh foto-foto keberangkatan kita, bisa dilihat di Instagram kita ya, di Instagram kita. Silahkan di scroll ke bawah, itu semua dokumentasi dari awal As-Sofa berdiri sampai sekarang ada di sana ya. Dan mohon nanti masuk ke IG kita, Bapak Ibu semuanya mohon izin dengan kerendahan hati bisa follow ya, bisa follow agar nanti semua postingan-postingan kita bisa terupdate dan bisa Bapak Ibu lihat. Dan atas nama Ibu Indah, kami manajemen As-Sofa Tour and Travel yang berkantor di Kalimalang,
mendedikasikan kantor ini untuk kita semua, Bapak Ibu mitra As-Sofa yang bergabung di sini untuk sama-sama kita maju bersama, kita raih impian bersama, kita raih kebahagiaan bersama menuju Baitullah yang sangat kita rindukan. Ya, itu kira-kira pemaparan tahap awal dari saya yang masih basisnya adalah perkenalan awal yaitu company profile supaya Bapak Ibu tahu inilah As-Sofa ya. Inilah As-Sofa, inilah perusahaan yang nanti Bapak Ibu jadi mitra di dalamnya. Kalaupun Bapak Ibu ada yang pernah bermitra dengan travel lain, nggak apa-apa. Kita nggak menutup kemungkinan, silahkan mau gabung monggo ya, atau mau apa namanya mau berbagi apa silahkan. Kita nggak, karena buat kami travel umroh di manapun itu adalah sahabat-sahabat kami. Beliau atau mereka bukan saingan tapi partner kita. Ya, siapa tahu nanti kalau di kita nggak ada program tapi di sana ada, kita bisa berbagi. Di tempat mereka nggak ada program, di kita ada, kita bisa berbagi. Jadi kami tidak menganggap travel lain itu sebagai saingan, tapi sebagai sahabat untuk mensupport, melayani tamu-tamu Allah, wabil khusus umat Islam di Indonesia, insya Allah ya. Itu pemaparan sedikit hari ini tentang company profile As-Sofa Tour and Travel. Ya, nanti next materi berikutnya kita akan bahas lagi lebih detail tentang teknik-teknik marketing baik konvensional maupun digital marketing yang nanti kita akan sharing kepada Bapak Ibu semua, dan supaya semuanya bisa jualan, insya Allah bisa memarket, bisa berdakwah, bisa menghasilkan amal ibadah, amal soleh, dan juga bisa menghasilkan rezeki insya Allah yang bisa membuat Bapak Ibu bisa memberikan kesejahteraan kepada keluarga dan bisa juga memberikan kemanfaatan untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan hasil-hasil yang kita upayakan bersama dengan cara mudah dan gampang insya Allah ya. Tentu saja ini semua perlu ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang tidak pernah berhenti ya, dan mudah-mudahan saya akan membantu untuk berbagi supaya kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena saya pun dapat ilmu ini dari orang lain, maka saya akan sharing kepada Bapak Ibu supaya semuanya bisa bermanfaat insya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh saya ketika nanti saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu-ilmu yang saya sharing kepada Bapak Ibu menjadi amal jariah saya yang akan mengalir terus sampai hari kiamat. Itu yang saya harapkan insya Allah ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita buka mungkin tanya jawab sedikit. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum kita tutup. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Baik, silakan. Kami kembalikan dulu ke Mas Faris. Silakan Mas Faris. Ya, terima kasih kepada Ustadz Amri Siregar yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa mengenai perusahaan kita ya, As-Sofa Tour and Travel, atau yang nama resminya PT Pandu As-Sofa. Alhamdulillah sangat luar biasa. Untuk acara selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin menanyakan, barangkali ada yang ingin diketahui lebih lanjut tentang As-Sofa, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lainnya, bisa langsung on mic atau melalui chat di Zoom-nya, silahkan. Atau ada harapan atau keinginan apa yang pengen diwujudkan nanti sama-sama kita ini kan. Gitu Mas Faris ya. Monggo silakan. Kalau nggak ada, saya yang bertanya nih. Oh, ada nih. Apa nih? Mas Dika, Masya Allah. Terima kasih Mas Dika nanya, apa tuh Mas Faris? Mas Dika nanyanya? Oh ya, Assalamualaikum Pak. Izin untuk pendaftarannya, persyaratannya apa saja ya Pak? Nah, Oke.
Insya Allah, Mas Dika terima kasih untuk menjadi mitra Asofa. Kita buat seringan mungkin, ya seringan mungkin. Modalnya cuma pulpen aja, modalnya cuma pulpen aja. Nanti pendaftaran juga sebenarnya kita pakai digital aja ya, Mas Fari ya, Hmm. Mas Faris ya. Kita nanti sediakan Google Form untuk pendaftaran. Kita data nanti semuanya di sana. eh, Boleh dikirimkan scan KTP-nya udah, dan tidak ada biaya apapun ya. Kita nggak narik biaya biaya ini biaya itu nggak. Mungkin di beberapa travel ada biaya buat pengikat, misalnya daftar 500.000, daftar 1 juta, nanti dapat dapat ini A B C D gitu ya. Di awal ini kita enggak. Kita Mitra Sofa ini kita gratiskan saja, nanti kebutuhan-kebutuhan lain yang Bapak Ibu perlukan, nanti kita siapkan format digitalnya ya, dan nanti bisa di diproses sendiri gitu ya. Jadi nanti ke depan itu bisa kita kita bantu ya itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini, kartu nama misalnya. Misalnya Mas Faris bikinin dong kartu nama. Oke, kita desain kartu namanya, kita kirim via WA. Nanti Bapak Ibu silakan datang ke percetakan yang terdekat dari rumah, silakan cetak kartu namanya gitu. Ya. Tapi khusus nanti untuk ID card mungkin saya nanti minta izin sama Bu Indah. ID card mungkin nanti untuk para mitra yang sudah serius untuk berjuang bersama kita, ID card akan kita siapkan khusus, kita produksi di kantor, nanti kita akan bagikan kepada para mitra sebagai salah satu bentuk legalitas yang bisa dipakai nanti ketika bersiar tentang Asofa Travel ya. Itu Mas Diki ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih kepada Ika Monalisa. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Abu Bakar Albun Salim. Assalamualaikum. Kalau mitra di apa nih? Noari daerah Tangerang, bagaimana prosedurnya? Baik, Pak Abu Bakar sama aja Pak. Mau di daerah Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, semua pendaftarannya nanti kita siapkan form digital, nanti daftar. Dan jujur, jujur ke depan Pak Abu Bakar, saya pengen nanti di setiap daerah kota besar kita punya komunitas khusus. Contoh misalnya di Tangerang, ketika ada nanti di sana mitra sudah ada 10 sampai 15, kita akan bikin kopdar di sana di Tangerang, kita akan kumpul, lalu kita tentukan satu tempat yang menjadikan basis kantor perwakilan di Tangerang, gitu. Ya, di Bogor juga demikian, gitu. Nanti di Bekasi juga demikian, di Cikarang juga demikian. Bertahap nanti setiap daerah kalau sudah punya minimal 5 mitra, kita akan kopdar nanti, kita akan kumpul, lalu kita tentukan nanti siapa yang siap untuk menjadi kantor perwakilan di daerah masing-masing. Ya, itu harapan saya dalam tempo sampai akhir tahun. Mudah-mudahan kita punya kantor perwakilan di beberapa daerah secara cepat, insya Allah. Ya, yang punya domisili Tangerang, nanti kita akan apa namanya? Kita Data. akan kita akan data ya, Mas Faris ya. Yang Ya, di Tangerang siapa aja, lalu nanti yang di Bogor siapa aja, di Depok siapa aja, nanti kita akan kumpulkan, lalu kita akan komunikasi, kita nanti bikin kopdar nanti bisa di daerah masing-masing. Insya Allah, mohon doanya ya. Gitu. ya. Insya Allah ya. Ya, mohon doa Pak Asep, Pak Slamet juga di Tangerang. Wow, Tangerang banyak nih ya. Banyak Tangerang, Ustaz. Tangerang, Tangerang lumayan banyak. Insya Allah, mudah-mudahan bisa dipercepat. Kita bikin komunitas di sana, sehingga kita bisa syiar di Tangerang, kita bisa besarkan Asofa Travel di Tangerang. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi. Bekasi Bekasi jangan lupa, jangan Ustaz. lupa. Oh pasti, Bekasi pasti. Karena kantor kita masih masuk wilayah, kita di kantor Jakarta Timur ya. Tapi Ya, tapi masuk. berbatasan dengan Bekasi gitu ya. Oh, Nah, bisa. kita ada di daerah Kalimalang, insya Allah. Dan orang-orang Bekasi nanti kalau mau ke kantor gampang banget. Itu posisinya ada di perempatan Pondok Gede yang apa? Ada rumah sakit di situ yang terkenal Rumah Sakit Harum namanya. Itu di sebelum Rumah Sakit Harum ada komplek perkantoran. Nah, kita ada di situ. Ya, Hmm. insya Ya, Allah. Ya, Bekasi
Siap Bekasi, insya Allah nanti kita data, kita segera bikin kopdar dan kita akan mulai melakukan pembinaan di sana sampai Bapak Ibu semuanya bisa sukses. Suksesnya apa? Saya pengen semuanya bisa menginjakkan kaki di tanah suci, insya Allah. Masya Allah ya. Betul. Siap, siap, siap Pak Selamat, insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Zat, dari Ibu Sonya Puspita. Bu Sonya ini boleh boleh Mas Faris belum tahu ya. Bu Sonya ini adalah pernah umroh bareng Asofa, gitu. Ya, oh, Masya Allah. Iya. Gimana? Apa pertanyaannya, Bu Oke, Sonya? Assalamualaikum. Izin bertanya, untuk penjelasan mengenai detail produk, apakah akan dibahas di sesi selanjutnya? Karena masalah produk sangat penting, karena ini merupakan bahan untuk kita bersyiar, insya Allah. Insya Allah, semangat sekali ini. Iya, betul Mbak. Iya, betul Mbak Sonya. Insya Allah nanti di pertemuan kedua kita akan bahas dengan produk. Kita akan bahas juga tentang eh, kenapa travel umroh tuh harganya beda-beda, apa yang membedakan, sehingga nanti kita ketika bertemu dengan apa namanya sahabat-sahabat kita dari travel lain itu nggak ini nggak apa nggak ngeper gitu ya. Oh, kok di sana begini, kok di sini begini. Nah, itu ilmunya nanti kita bongkar semua, insya Allah. Insya Allah semuanya bisa jadi pinter ya. Dari A sampai Z tentang travel haji umroh kita akan bongkar semuanya ya, gitu. Insya Allah. Siap. Ya, nih pertanyaan selanjutnya nih, lagi pertanyaan nih, banyak pertanyaan nih, Masya Allah. Dari Lekat, Ya, Jakarta. Assalamualaikum. Untuk ya, marketnya kalau aku- sendiri, kita terbatas Jabodetabek saja, apa nasional? Saya belum menguasai produk knowledge, apa ada CS atau customer service yang bisa membantu menghandle? ya, baik. Untuk travel haji umroh sendiri, semua travel haji umroh bisa memasarkan di seluruh wilayah Indonesia, Pak Lekat ya. Jadi nanti kalau kita mau masarkan di mana saja bisa ya. Contoh misalnya, oh kita punya sahabat-sahabat di Garut, kita kita tawarkan mereka umroh orang-orang di Garut ya. Kita punya sahabat, misalnya saya punya teman di Kalimantan. Sekarang dia kerja di sana. Saya tawarkan dia jadi agen Kalimantan dan dia mau gitu ya. Gitu. Jadi silahkan nanti siapapun Bapak Ibu yang punya sahabat, punya teman di sebuah daerah, ajak juga mereka jadi mitra ya. Insya Allah nanti kita bisa masarkan produk Asofani di daerah mereka dan insya Allah bisa berkembang sampai ke seluruh Indonesia insya Allah. Target utama saya pengen punya perwakilan juga di Papua. Dan kebetulan di grup nih ada orang Papua sebenarnya. Nanti saya pengen telepon khusus dengan beliau. Mudah-mudahan kita bisa masarkan Asofa di Papua. Insya Allah. Masya Allah. Gitu tuh. Insya Allah. Insya Allah. Nih banyak juga tuh. Amin yuk Pak Haji buat komunitas Tangsel. Woi, Ya, Bekasi. insya Allah. Dan satu lagi saya tekankan nanti Bapak Ibu semua, eh, jangan takut untuk berani mencoba ya. Berani mencoba karena saya sama Mas Faris punya salah satu fokus impian kami adalah kita ingin menggarap market umroh haji ini di Asofa dengan salah satu konsepnya selain konsep marketing konvensional, kita juga akan gerak dengan digital marketing ya. Wah, saya kan gaptek, jangan takut ya. Jangan takut. Justru yang gaptek itu biasanya belajarnya lebih sungguh-sungguh gitu kan. Apalagi yang sudah pernah pakai digital marketing misalnya jualan barang A, jualan barang B, maka untuk jualan umroh pakai digital marketing insya Allah. Kenapa? Karena kita harus yakin Asofa sudah lebih eksistensinya sudah lebih dari 20 tahun Bapak Ibu. Ya, sudah lebih 20 tahun. Izinnya punya dua izin haji dan umroh resmi. Bertahan sampai sekarang. Akreditasi kita B. Ya, ini menjadi modal dasar kita buat maju sama-sama. Insya Allah, saya yakin Asofa bisa berkembang bersama Bapak Ibu. Insya Allah. Dan Bapak Ibu pun harus yakin. Insya Allah ya. Gitu. Nih ada pertanyaan lagi dari Pak Asep. Set, Lanjut. Ya, cara gimana? memasarkan lewat online bagaimana ya Pak Haji itu, Rat?
Cara? Memasarkan lewat online. Cara memasarkan lewat online sama seperti Pak Asep kena iklan Asofa untuk daftar jadi mitra Asofa. Ya. Nah, gimana caranya? Nanti kita ajarin, Pak. Dari awal sampai akhir kita ajarin. Pakai biaya nggak? Kita bikin gratis. Kalau di luaran sana, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ikut mentoring A, mentoring B di travel-travel lain, mungkin ada charge. Di ujungnya ada biaya training ini sekian, biaya training ini sekian. Di kita enggak. Kita bikin semuanya full gratis. Kalaupun nanti sudah menghasilkan, Bapak Ibu baru boleh berbagi sama kita, ya. Baru boleh berbagi sama kita. Silakan. Nanti kita bikin akad. Kita bikin akad. Misalnya Pak Asep bilang, "Wah, saya sudah punya nih daftar 10 jemaah. Saya mau berbagi deh kepada trainer sekian rupiah. Monggo." Ya. Itu itu kalau itu namanya sharing profit, ya, itu nggak apa-apa. Tapi untuk biaya training nanti mudah-mudahan tolong doakan kami, saya sama Mas Faris, kita akan berikan ini secara gratis. Tapi mohon Bapak Ibu tolong jangan mentang-mentang gratis lalu dianggap ini murahan, ya. Tidak, ya. Kami bikin gratis ini dalam rangka membantu supaya Bapak Ibu semua bisa ikut terjun ke dalam dunia digital marketing, ya. Gitu. Ya. Maka nanti kita akan apa namanya? Kita akan ajari dari nol, ya, sampai Bapak Ibu bisa menghasilkan, ya. Gimana triknya, gimana caranya? Nanti kita ada kelas khusus baik online maupun offline, dan mentornya nanti akan diketuai oleh Kang Faris. Saya juga nanti bantu, ya. Kang Faris ini di Asofa bergabung khusus untuk menangani digital marketing, dan wabil khususnya lagi nih, hebatnya Bapak Ibu, di ini saya anggap anak nih Mas Faris. Ini beliau nih hafiz Quran loh, ha? Nah, hafiz Quran. Jadi di kepalanya ada Quran, di kepalanya sekarang ada digital marketing juga nih. Jadi insya Allah jadi super komplit di Asofa, ya. Mudah-mudahan penuh berkah insya Allah. Nah, itu Amin. kira-kira, ya. Nanti kita akan bikin jadwalnya, kita akan bikin programnya. Kapan? Secepatnya. Kita akan bikin secepatnya, tapi mohon sabar dulu mungkin seminggu 2 minggu, karena seminggu ini saya sama Kang Faris masih coba menggandeng mitra-mitra lain. Kalau seminggu ini kita akan gandeng mitra Jakarta Bekasi, ya Mas Faris, ya. Ya, kemarin di daerah Jakarta, Bekasi, Jakarta, Pak. Bekasi, Tangerang, ya. Besok kita mau khusus Bogor sama Depok, ya. Bogor sama Depok kita mau gandeng supaya nanti secara perlahan kita berputar. Nanti kita gandeng Bandung, nanti kita gandeng mitra-mitra dari Sukabumi, nanti kita gandeng mitra dari Cianjur, dari Purwakarta, semua bergerak Jawa Barat, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ke Lampung. Ke Lampung nanti kita mau garap khusus insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, ya. Insya Allah. Mohon doanya Bapak Ibu, ya. Insya Allah. Ya Allah. Iya. Ya, dunia akhirat, amin ya Rabbal Alamin. Amin, 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 Oh, amin. oke, Ya, baik. paling terakhir terakhir saya mau kasih sedikit informasi tambahan. Eh, Travel Asova sama travel lain bedanya apa? Ya sebenarnya sama saja, ya. Kita sama-sama pelayan tamu Allah, melayani mereka tamu-tamu Allah untuk haji dan umroh. Mungkin dengan teknik yang berbeda atau metode yang berbeda aja, bahwa kami pure ingin Bapak Ibu belajar di sini dari nol dengan modal yang sangat ringan, bahkan kita kasih training-trainingnya nanti semuanya free insya Allah. Dan kalaupun mau berbagi, nanti berbaginya dari sharing profit insya Allah, ya. Ini lebih berkah. Kami tidak mau ada keluarga mitra Asofa nanti yang gara-gara kendala biaya jadi nggak bisa belajar, nggak bisa mengetahui dunia yang harusnya diketahui, ya. Jadi kami ingin bantu supaya ini bisa terwujud semua. Cuman itu tadi kuncinya, tolong dengan fasilitas nanti yang kami berikan ini dimanfaatkan benar-benar, ya, dimanfaatkan benar-benar. Jangan dianggap remeh, jangan dikira gratisan, paling yang dikasih kulitnya doang. Enggak, ya.
Kita walaupun kita gratisin, kita kasih sampai ke daging-dagingnya. Bila perlu langsung praktek ya, supaya tahu hasilnya seperti apa. Gitu. Kita nggak perlu banyak teori, nggak perlu banyak apa namanya, apa basa-basi. Kita langsung praktek gimana caranya digital marketing umroh dan haji. Kita akan belajar sama-sama, kita akan sharing sama-sama. Insya Allah semua bisa. Ya, gitu, Kang Faris. Insya Allah. Siap, Ustaz. Masya Allah, semangat sekali ini ya. Insya Allah Iya. berkah buat semuanya. Insya Allah semoga impian-impian kita, cita-cita kita bisa tercapai, hal kita bisa tercapai, Ustaz ya. Satu Alhamdulillah. lagi, satu Ya, lagi sebelum kita tutup ya. oke, Ustaz. Besok, besok saya full ada di Asofa. Besok saya full ada di kantor. Bapak Ibu yang hari ini hadir di webinar kita, yang ada waktu silakan datang. Silakan datang jam berapa aja. Saya full di kantor dari jam 10 sampai jam 4 sore. Silakan yang mau silaturahmi datang ke kantor. Nanti Mas Faris sharing Sherlocknya di grup ya. Ya, siap, Ustaz. Sherlock kantor kita di grup. Bapak Ibu yang mau hadir, saya besok full ada di Asofa. Kita bisa tatap muka, kita bisa silaturahim. Bapak Ibu mau ngasih saran, masukan, silahkan. Dan khusus yang datang besok ke kantor, saya traktir makan siang. Ya, saya traktir makan siang. Insya Allah ya. Pakai pakai apa kemarin kita janji? Nasi kebuli ya. Sebuli, Ustaz. Wih, Nasi beneran. kebuli, nasi kebuli ya. Nasi kebuli ya. Insya Allah. Insya Allah yang besok besok datang ke kantor, insya Allah kita silaturahim sambil ngopi, sambil makan siang. Lihat kondisi kantor kita, insya Allah jadi semangat buat Bapak Ibu ya. Itu Mas Faris terakhir dari kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Di waktunya juga sudah selesai ya. Alhamdulillah acara kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga bisa memberikan semangat baru, bisa memberikan motivasi-motivasi untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Ustadz Amri yang telah memberikan materinya dengan sangat baik, kemudian bisa memberikan motivasi juga kepada kita. Ya, semoga impian-impian kita dan cita-cita kita bisa tercapai insya Allah. Kita Amin. tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Allah bihamdika. bihamdika, Wa asyhadu la an la ilaha ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima Terima kasih kasih Bapak semuanya. Ibu sekalian yang Ya. telah menyempatkan waktunya hadir di malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan ada webinar-webinar online selanjutnya yang akan diinformasikan di grup. Dan untuk rekamannya nanti juga akan di-share di grup juga insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ditunggu di kantor besok ya. Siap, amin, amin. Sampai jumpa besok. Selamat Bismillah. malam. Ya, assalamualaikum Selamat semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fahri, makasih Pak. Terima kasih Barangga, insya Allah.